Salam Bro and Sis Innovasurance dimanapun Anda berada. Ya, kita bertemu lagi di Fraudbusters The Series ya. Dan kasus kita kali ini yang kita akan bahas adalah mengenai salah satu raksasa elektronik dari Jepang ya, yang tentunya kita sudah sangat mengenal dengan brand yang satu ini, yaitu Toshiba. Toshiba Leading Innovation ya, dan mungkin di antara Anda banyak yang menggunakan produk-produk Toshiba ini ya, dan tentunya Toshiba juga bukan satu merek yang biasa-biasa saja ya, ya merupakan salah satu raksasa elektronika ya dari Jepang. So kira-kira pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kasus Toshiba ini, di mana tentunya eh, case yang terjadi di Toshiba ini bisa kita tarik pelajarannya, dan sebagai auditor internal kita bisa membuat atau mereview ya pengendalian internal apa yang kira-kira penting untuk diperkuat ya, sehingga kasus tersebut jika terjadi di organisasi kita dapat kita deteksi sesegera mungkin, dan yang lebih penting lagi dilakukan pencegahan ya atau preventif. Oke, kita akan mulai pembahasan ini dengan sejarah dari Toshiba ya, Bro and Sis Innovasurance. Nah, ini gedung yang merupakan kantor pusat dari Toshiba ya, Bro and Sis. Dan kalau Anda lihat di situ ada berbagai macam pergantian atau pertukaran perubahan logo ya dari perusahaan ini, mulai dari tahun 1893 ya sampai dengan saat ini ya. So, Toshiba Corporation ini bisa kita telusuri sebenarnya jejaknya mulai dari 1875 ya, di mana pertama kali cikal bakal dari perusahaan ini membuat pabrik pertamanya di Tokyo untuk mengakomodasi kebutuhan modernisasi pemerintah Jepang pada saat itu ya, di mana pemerintah Jepang setelah restorasi Meiji itu memang gencar untuk melakukan modernisasi. Dan kemudian sepanjang sejarahnya ini perusahaan ini juga bertahan melalui beberapa perang ya, terutama Perang Dunia Kedua yang kita ketahui juga Jepang salah satu pemain utama di situ, dan tentunya krisis-krisis yang terjadi termasuk krisis ekonomi, dan bagaimana perusahaan ini juga bisa bertahan ya dalam bertahan menghadapi persaingan yang sangat-sangat ketat di dunia dewasa ini. So, Toshiba sendiri itu sebenarnya adalah perusahaan hasil merger ya teman-teman semua, Proensis Innovasurance ya, perusahaan ini adalah perusahaan hasil merger ya. Ini kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan itu adalah pendiri ya dari Toshiba sendiri, di mana perusahaan ini didirikan oleh pada tahun 1939 hasil merger dari Shibaura Seisakusho ya, atau bahasa Inggrisnya itu Shibaura Engineering Works dan Tokyo Denki ya, atau Tokyo Electric ya. So, sebenarnya nama Toshiba ini ya sebenarnya singkatan dari Tokyo dan Shibaura ya, jadi Toshiba ya. Shibaura Seisakusho ini didirikan oleh Tanaka Seisakusho, dan ini juga pendirinya bernama Tanaka Hisashige, itu sekitar Juli 1875, dan mereka ini pada saat itu merupakan pelopor dari peralatan telegraf di Jepang ya, dan kemudian baru perusahaan ini Shibaura Seisakusho ini benar-benar diganti namanya pada tahun 1904. So sebenarnya kalau kita lihat perusahaan Toshiba ini memang punya sejarah yang sangat panjang ya, Bro Ensis. Dan kemudian dewasa ini juga seperti kita ketahui ya, terutama buat anda yang uh, ya Gen X ya, saya sebut Gen X ya, tentu Anda sangat
sangat tahu ya bahwa pada saat sekitar tahun 80-an, 90-an itu Toshiba ini merupakan salah satu pelopor ya dari produk-produk elektronik, terutama elektronik rumah tangga yang memang pada saat itu Jepang juga booming sebagai salah satu kekuatan di dunia yang memproduksi produk-produk elektronik yang berkualitas ya. So dari sisi inovasi, research and development juga Toshiba merupakan salah satu perusahaan yang sangat gencar dalam melakukan research and development, terutama di dekade 70-an ya. Dan kemudian berhasil merebut pasar di tahun dekade 80-an, di mana banyak hasil-hasil riset dari Toshiba dan juga perusahaan-perusahaan Jepang itu yang kemudian menggantikan atau mengambil alih kepemimpinan di bidang elektronika ya, dan terutama di peralatan rumah tangga itu dari Amerika dan dari Eropa. Dan kemudian mulai akhir tahun dekade 80-an itulah di mana mulai berkembang perangkat komputer ya, dan Toshiba sendiri juga kemudian memperbesar segmentasi bisnisnya, juga melakukan produksi di semikonduktor ya, dan kemudian juga memproduksi PC atau personal computer. Dan ini kemudian terus dikembangkan sampai kemudian Toshiba juga mempunyai lini bisnis yang terkait dengan produksi PC dan laptop ya. Mungkin di antara Bro and Sis banyak yang masih pakai Toshiba ya, atau mungkin pernah pakai Toshiba dulu ya, karena memang pada saat itu ya Toshiba salah satu market leader untuk produksi laptop ya. Walaupun kemudian kalau nanti kita lihat di pembahasan berikutnya ya ternyata cukup sedih gitu ya. Akhirnya mereka harus menjual banyak lini-lini bisnis tersebut. Dan kalau kita perhatikan di tahun 2005, di mana sempat mencapai puncaknya juga ya, Toshiba ini telah mengoperasikan unit bisnis skala global di berbagai industri, mulai dari semikonduktor, elektronik, infrastruktur, peralatan rumah tangga, peralatan medis ya, bahkan di bidang pembangkit listrik, terutama nuklir, dengan penjualan bersih di seluruh dunia itu lebih dari 63 miliar US dollar ya, memperkerjakan lebih dari 200.000 pekerja di seluruh dunia. Dan memang pada saat itu kualitas produk dan layanan menempatkan Toshiba di dalam 10 besar perusahaan terbesar ya di Jepang berdasarkan nilai pasar pada saat itu. Dan disitulah mereka mulai melakukan yang menurut hemat saya adalah satu blunder ya, satu blunder yang terkait dengan strategi, di mana mereka memulai masuk ke bisnis pembangkit tenaga listrik. Oke. Nah, sebelum kita lihat bagaimana sih dampak dari blunder dari sisi strategi tersebut ya, dimana kalau Anda pelajari ya dari sisi manajemen risiko, sebenarnya risiko yang paling sulit ya, yang paling sulit yang kita hadapi itu diantara beberapa jenis risiko yang kenapa disebut paling sulit, karena once itu terjadi risiko tersebut, maka itu dampaknya sangat-sangat besar terhadap organisasi dan perusahaan, bahkan bisa membuat perusahaan tersebut tutup, yaitu risiko strategi ya. Itu ibarat kata kalau pertandingan sepak bola strateginya udah salah gitu ya, ya sudah itu pasti kalahnya benar-benar kalah menyakitkan gitu. Nah, sebelum kita bahas blunder strategi ini, kita lihat dulu ya beberapa peristiwa penting yang terjadi, terutama mempengaruhi Jepang ya, dan juga khususnya Toshiba, yaitu yang pertama kita ingat tentunya ada krisis moneter tahun 2008 ya, Bro and Sis. Dan kemudian mungkin beberapa di antara Anda masih ingat ya, pernah terjadi satu gempa di Jepang itu yang kemudian menyebabkan tsunami ya, itu di tahun 2011, di mana salah satu dampak dari tsunami adalah menyebabkan salah satu reaktor nuklir terbesar di Jepang, yaitu reaktor nuklir Fukushima pada tahun itu meledak, sehingga menyebabkan banyak sekali
kerugian yang diderita, dan termasuk juga mempengaruhi bisnis Toshiba pada saat itu yang mulai merambah ke pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Dan pada saat itu sebenarnya sebelumnya juga Toshiba itu sudah membeli salah satu perusahaan ya yang berbasis di Inggris ya, yang dalam hal ini mereka memiliki proyek untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Amerika itu senilai 4,6 miliar US dollar ya, dan berdasarkan prediksi dari Toshiba pada saat itu akan terjadi peningkatan dari sisi kebutuhan listrik khususnya dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang kemudian menyebabkan Toshiba sangat jor-joran ya untuk masuk ke lini bisnis tersebut ya. So balik ke kasus Fukushima tadi, ini kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran atau shifting ya, di mana negara-negara barat terutama Amerika, Kanada, Eropa itu melihat bahwa ternyata pembangkit listrik tenaga nuklir ini sangat-sangat beresiko karena mereka tuh sangat percaya pada Jepang pada saat itu, di mana mereka melihat bahwa Jepang itu sebagai satu negara yang memiliki teknologi nuklir yang sangat mumpuni dan menjadi standar. Nah, dengan adanya gempa dan tsunami tersebut yang menyebabkan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima itu mengalami bencana, mereka mulai berpikir bahwa Jepang aja yang segitu bagusnya standarnya, proteksinya dan sebagainya itu bisa mengalami bencana sedemikian besar gitu ya. Nah, bagaimana dengan PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir di negara mereka masing-masing ya. Nah, di situ mulailah terjadi satu pergeseran strategi di mana pemerintahnya dan juga masyarakatnya itu melihat bahwa ternyata kita lebih baik menggunakan sumber daya energi yang alternatif yang sifatnya tidak merusak lingkungan gitu ya. Mereka mulai melihat bahwa tenaga angin, tenaga surya itu menjadi satu alternatif, dan kemudian juga menyebabkan semua pembangkit listrik tenaga nuklir ya, proyek-proyeknya itu mangkrak ya, Bro Ensis ya. Proyeknya ini mangkrak karena memang terjadi pergeseran tersebut, di mana hal ini juga mempengaruhi harga ya, mempengaruhi harga dari listrik tersebut ya. Nah, ini yang kemudian salah satu penyebab yang juga menyebabkan bisnis dari Toshiba itu mengalami kesulitan, di mana mereka akibat dampak dari Westinghouse ini, proyek tenaga nuklir yang mangkrak ini, yang kemudian mereka terpaksa jual ya ke salah satu investment firm di Kanada, itu mereka juga terpaksa melakukan penjualan lini-lini bisnis lain. Di antaranya mereka terpaksa menjual bisnis memory flash ya. Jadi kalau mungkin Bro Ensis ada yang menggunakan hard drive SSD ya, penyimpanan untuk SSD itu adalah teknologi memory flash ya, flash disk dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kemudian menyebabkan perusahaan itu juga harus menelan kerugian ya, di mana kerugian dari bisnis nuklir mereka di Amerika Serikat ini ya, sehingga akhir Desember tahun 2016 itu melonjak sampai di atas 712 miliar yen ya, ini sangat-sangat signifikan. Dan setelah dia menjual lini bisnis memory flash-nya tahun 2017 untuk mencegah kebangkrutan, dalam hal ini Toshiba juga diam-diam keluar ya dari bisnis laptop ya, di mana pada Agustus tahun 2020 itu Toshiba mengakhiri 35 tahun partisipasinya di bisnis laptop ya. Setelah 35 tahun mereka menjual lini bisnis laptop dan PC-nya tersebut ke Sharp ya. Mereka menjual ke Sharp ya, dan kemudian
80,1% saham bisnis PC-nya dijual ke Sharp senilai 36 juta US dollar, dan Sharp kemudian mengganti nama dari produk tersebut menjadi Sharp Dynabook ya, bukan Toshiba lagi ya. Nah, ini juga yang kemudian juga selain dari PC, laptop, dan memori tadi juga ya menyebabkan ya Toshiba dalam hal ini juga benar-benar kelimpungan ya, gara-gara strategi dari bisnis nuklirnya tersebut ya, yang ternyata benar-benar menghantam ya dengan sangat telak ya Toshiba, sehingga menyebabkan Toshiba harus terpaksa menjual dua lini bisnis besar tersebut, yaitu memory flash ya, seharga 18 miliar US dollar ke konsorsium yang dipimpin oleh Bain Capital, menyebabkan mereka juga tidak lagi ya menjadi pemain di produsen memory flash ya. Dan kemudian tahun 2020 mereka menjual lini bisnis laptopnya ke Sharp ya. Nah, jauh sebelum itu sebenarnya pada tahun 2015 itu mereka juga mengumumkan ya, Proensis, mereka mengumumkan bahwa mereka telah melakukan apa yang disebut dengan accounting fraud ya. Nah, ini yang kemudian yang akan kita bahas di topik ini ya. So, singkat cerita, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bicara triangle of fraud ya, Proensis, jadi sebenarnya penyebab terjadinya fraud itu kalau kita bicara dari sudut pandang triangle of fraud kan, kita bisa lihat dari sisi opportunity ya, kita bisa lihat dari sisi pressure ya, kita bisa lihat juga dari sisi rational ya. Nah, yang kita mau tekankan di sini adalah adanya pressure ya, pressure yang dilakukan atau didorong oleh manajemen dari level atas ya, karena melihat adanya satu kondisi yang mempersulit Toshiba untuk meraih kinerja seperti halnya dia di tahun-tahun sebelumnya. Ya memang ternyata Toshiba ini bukan satu-satunya kalau kita lihat ya yang struggling ya. Jepang juga secara umum setelah terjadinya krisis tahun 2008 itu juga struggling ya. Dimana kalau kita lihat khusus di Toshiba di grafik sebelah kiri ini memang mereka sudah mengalami tren penurunan dari sisi revenue kalau dibandingkan dari tahun 2008 ke 2020 ya, Proensis ya, dimana mereka terus mengalami penurunan ya, dan per titik 2015 itulah mereka melakukan accounting fraud ya, yang kita akan lihat nanti skemanya seperti apa. So, ada pressure di sini untuk memperlihatkan kepada pemegang saham, di mana memang Toshiba ini salah satu yang pemegang sahamnya cukup beragam ya. Kalau Anda lihat di data siapa saja pemegang saham Toshiba ini, ya tentunya tekanan terhadap mereka juga tinggi gitu ya. Dan mereka memang pengen mempertahankan kinerja mereka supaya bisa tetap berada pada papan utama ya, papan utama dari bursa Nikkei ya. Nah, itu buat mereka satu hal yang memalukan kalau misalnya harus terlempar dari mainboard atau papan utama tersebut gitu ya. Walaupun kemudian setelah terjadinya kasus fraud tersebut, ya mereka benar-benar terlempar gitu ya dari papan utama itu. Dan mereka juga sebenarnya sudah tidak masuk ya di dalam best Japanese companies ya. Kalau kita bicara berdasarkan ukuran dari Fortune 500 ya, banyak perusahaan-perusahaan Jepang itu yang sudah tidak masuk lagi di Fortune 500 Global Over Time ya, di mana pada tahun 95 itu masih ada 148 perusahaan Jepang, tapi pada akhir tahun 2020 itu tinggal 53 perusahaan Jepang yang masuk di Global Fortune 500, di mana kalau kita lihat secara grafik persaingannya, Amerika juga turun, Jepang apalagi gitu ya, Jerman juga stagnan gitu, tapi yang meningkat justru perusahaan-perusahaan dari China ya. Oke, so secara tren memang mereka sudah melihat itu ya manajemennya ya. Jadi memang kalau kita baca dari beberapa literatur ya, memang ada semacam tekanan ya dari manajemen atas kepada bawahannya
kebutuhannya ya untuk melakukan accounting fraud ya, di mana banyak yang literatur yang mengatakan bahwa budaya perusahaan Toshiba ini menuntut kepatuhan pada atasan, yang merupakan faktor yang penting ya untuk memunculkan terjadinya accounting fraud tersebut ya. Tata kelola perusahaan juga terbukti lemah dengan sistem kontrol internal yang tidak berfungsi dengan baik ya. Investigasi yang dilakukan juga melaporkan adanya permasalahan pengendalian internal di semua divisi keuangan ya, di audit ya, dan di manajemen risiko yang kemudian juga menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melakukan identifikasi dan deteksi untuk menghentikan perilaku tersebut sejak awal ya. So sebenarnya kalau kita perhatikan di sini tahun 2015 itu hanya puncak gunung esnya ya, Bro and Sis ya. Jadi kalau menurut literatur di sini dari data hasil investigasi, penipuan itu sudah dilakukan sejak 7 tahun yang lalu dan bahkan melibatkan tiga CEO ya yang terlibat dalam hal ini ya. Ada yang terlibat langsung, ada yang menerima dampaknya saja gitu ya. Nah, itu pada 21 Juli 2015 itu CEO Toshiba pada saat itu yang bernama Hisao Tanaka itu mengumumkan pengunduran dirinya di tengah skandal akuntansi tersebut ya. Ini yang kemudian menjadi headline ya, yang pada saat itu headline-nya adalah peristiwa yang paling merusak untuk merek kami ya. Disebutkan Toshiba, peristiwa yang paling merusak untuk merek kami dalam sejarah 140 tahun perusahaan tersebut ya. Kemudian 8 pejabat seniornya juga mengundurkan diri, termasuk 2 CEO sebelumnya. Jadi ini nggak main-main ya, 3 CEO ini terlibat ya. Toshiba Corp juga dikeluarkan dari indeks saham yang menampilkan perusahaan terbaik Jepang pada bulan-bulan berikutnya setelah Juli 2015 tersebut, dan saham perusahaan jatuh ke titik terendah dalam 2,5 tahun dengan kerugian bersih 102 juta untuk periode 3 bulan, dan perusahaan juga mencatat kinerja buruk di lini bisnis untuk barang-barang elektronika rumah tangga ya, termasuk juga bisnis komputer pribadi ya. So dari sisi nilai saham sendiri sebenarnya nilai pasar dari saham Toshiba ini pada akhir tahun 2015 itu sudah kehilangan sekitar 8 miliar US dollar dari nilai pasarnya, atau nilai market capitalnya pada saat itu ya, dengan kerugian tahunannya itu sekitar 4,6 miliar US dollar. Ini berdasarkan data yang juga di share oleh beberapa media, termasuk dari Bursa Nikkei sendiri dan juga dari Nippon.com ya. So sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi ini sebenarnya juga bisa dibilang terkait ya dengan Jepang secara keseluruhan, Bro Edsis ya. Jadi kenapa saya menghadirkan ada tambahan materi seperti ini, karena kalau kita perhatikan secara makro di Jepang, ternyata Jepang juga menurun ya dalam hal perusahaan-perusahaan Jepang yang dulu raksasa-raksasa elektronika ini, sekarang itu udah banyak yang terlempar dari daftar-daftar atau Big Ten ya gitu ya, perusahaan-perusahaan elektronika, dan juga inovasi Jepang itu sudah dianggap tidak sebaik dulu gitu. Nah ini kalau kita lihat di tahun 90 ya, perusahaan-perusahaan seperti Jepang ya, seperti Matsushita, NBC, Hitachi ya. Sini masih ada Toshiba di sini ya. Nah, Toshiba sendiri pada saat itu adalah nomor 4 di Jepangnya ya. Nomor 4 di Jepang dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan. Kalau kita lihat di situ ada Sony ya, kemudian Mitsubishi Electric ya, dan Sanyo, kemudian ada Seiko dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang itu jangankan masuk di Jepang ya, jangankan masuk di dunia, di Jepang saja Toshiba kesulitan gitu ya. Dan kalau kita lihat di dunia sendiri yang berdasarkan pendapatan ya, largest electronic companies berdasarkan revenue, itu perusahaan Jepang yang masuk itu adalah Hitachi, Sony, dan Panasonic ya. Sementara kalau kita lihat di Asia ya, ini data tahun 2019,
dari statista ya kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan dari Korea seperti Samsung, kemudian dari Taiwan itu mulai mengambil alih ya. Dan perusahaan-perusahaan Jepang itu masih banyak yang bertahan, tapi kalau kita perhatikan tidak ada brand Toshiba di situ ya. So apa yang terjadi dengan Toshiba ini gitu ya? Ini satu hal yang menarik juga. Tapi pada prinsipnya juga ini terpengaruh dengan kondisi Jepang juga ya, Bro Ensis ya, dimana kondisi Jepang pada saat ini memang tidak bisa dibilang seperti halnya Jepang dulu ya, di dekade 80-an, 90-an ya, dimana setelah Perang Dunia Kedua itu memang Jepang langsung melejit ya sebagai pemimpin pasar di dunia elektronik ya. So, kalau kita lihat di sini ternyata perusahaan-perusahaan Jepang itu terpengaruh dengan adanya perubahan demografis di negara Jepang sendiri ya. Jadi kalau berdasarkan research yang dilakukan oleh World Digital Competitiveness ya. Jadi ada satu laporan yang yang diberi judul World Digital Competitiveness tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Institute for Management Development atau IMD. Itu perusahaan-perusahaan Jepang itu sudah kalah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan di Asia bahkan di dunia ya. So di region di wilayah Asia Pasifik, di Asia Pasifik region sendiri itu Jepang itu dinilai di bawah dari Singapura ya, dari sisi inovasi ya. Ini terutama terkait juga dengan adanya kondisi demografis di Jepang, di mana kalau kita perhatikan ini ya, ada satu chart yang disebut dengan population pyramid ya. Population pyramid ini adalah satu chart yang menggambarkan struktur dari populasi suatu negara berdasarkan kelompok usia. Kalau kita perhatikan pada tahun 1950 itu Jepang masih memiliki generasi muda ya, artinya warga negaranya yang berusia di bawah 30 tahun itu masih sangat banyak ya, bahkan bisa kita hitung itu sekitar ada ya mungkin 30-40% ya. Sementara kalau di tahun 2020 ini udah sangat-sangat menyusut ya, bahkan ya sekitar 10% gitu yang berusia muda. Kenapa ini disebut masalah? Karena itu adalah usia produktif ya, Proensis ya. Jadi usia di mana memang pada saat itu manusia itu biasanya menghasilkan inovasi dan produktivitas tertinggi ya. Nah, ini berbanding terbalik nih dengan Jepang pada kondisi saat ini, di mana penduduk di Jepang itu banyak yang sudah berusia lanjut ya. Kalau kita perhatikan di grafik sebelah kanan bawah itu banyak penduduk Jepang yang sudah berada di usia 45 tahun ke atas ya. Ya walaupun memang persentase mereka untuk bisa hidup di atas 80 tahun itu cukup tinggi juga ya kalau kita perhatikan, tapi ya dari sisi produktivitas dan inovasi ya tentunya kalah gitu dengan negara-negara lain. Nah ini juga satu hal yang penting ya kalau kita lihat di Indonesia ya, Bro Ensis ya, di mana piramidnya Indonesia ini mirip dengan Jepang di tahun 1960, tapi apakah pendidikan kita kemudian menghasilkan generasi muda yang produktivitas dan inovasinya bisa seperti Jepang setelah Perang Dunia Kedua itu, nah itu menjadi catatan besar juga. Dan inilah yang kemudian menyebabkan dari sisi World Digital Competitiveness itu juga melihat ternyata Jepang itu industrinya itu sangat dipengaruhi oleh industri-industri dengan pemain-pemain besar ya, dan mereka itu tidak mengenal ada yang namanya kurang mengedepankan yang disebut dengan startup ya. Jadi mereka itu pengembangan dari startup company-nya itu sangat-sangat ketinggalan dibandingkan negara-negara di Asia Pasifik lainnya. Ini salah satu juga yang menyebabkan kenapa faktor inovasi teknologi dan digitalisasi di produk-produk Jepang itu kalah ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang berasal dari China, South Korea, dan juga dari India. Itu salah satu faktor yang juga menyebabkan Jepang secara inovasi sekarang ketinggalan dibandingkan negara-negara lain di Asia dan di dunia.
Oke, Bro Wences, kita lanjutkan ya. Jadi dalam hal ini kita akan lihat dari sisi Shenanigan, kira-kira apa sih yang dilakukan, tindakan-tindakan atau kelalaian yang terkait dengan counting fraud ini uh, pada kasus Toshiba ya. Mungkin sedikit refresh mengenai financial shenanigans ya. Innovasurance pernah melakukan satu webinar ya, di mana kita membahas mengenai financial shenanigans ya, yang bukunya bisa kita baca ya, karangan dari Howard Schilling, keluaran tahun 2010, dan ada beberapa buku turunannya, di mana kita mengetahui ada beberapa jenis metode yang dilakukan terkait dengan financial shenanigans ini. Dan khusus untuk Toshiba, kita akan melihat fokus kepada nomor satu ya, recording revenue to soon, dan juga nomor 4 yaitu shifting current expense to later or earlier period, yang sering juga dikenal dengan pushing back charges atau pushing back expenses and pushing back losses. Ya, mungkin kalau ada yang pernah dengar kasus ya di salah satu maskapai penerbangan juga, kita melihat ada potensi terkait dengan shenanigan nomor satu ya, yaitu recording revenue too soon. Seperti apa sih sebenarnya mekanisme seperti ini? Nanti kita akan bahas ya di slide khusus mengenai ini, dan juga terkait dengan nomor 4. Sebenarnya di kasus Toshiba, sesuai beberapa laporan yang sudah kami baca dan pelajari, ternyata juga ada improper value of inventory-nya ya. Jadi inventory aset dari Toshiba itu juga ditemukan adanya salah saji ya. Dalam hal ini tentunya dalam hal melakukan valuasi dari nilai persediaannya gitu ya. Namun yang kita fokuskan di materi ini, mengingat waktu, kita akan fokus di poin 1 dan poin 4 dari financial shenanigans. Jadi kalau kita lihat nomor 1 ya, Broensis Innovasurance, di sini kita bicara mengenai recording revenue to soon ya. Jadi kalau recording revenue to soon ini sebenarnya ada beberapa teknik yang dilakukan ya. Pada prinsipnya adalah mencatat pendapatan saat layanan masa depan itu belum dilaksanakan ya. Kemudian juga mencatat pendapatan sebelum pengiriman dilakukan, sebelum delivery ya, sebelum pelaksanaan, dan sebelum penerimaan dengan konfirmasi tanpa syarat dari klien. Dan kemudian mencatat pendapatan meski pelanggan atau klien tidak diwajibkan untuk membayar ya. Jadi banyak berbagai macam cara di sini ya yang dilakukan terkait dengan financial shenanigan nomor 1 ya. Jadi kalau kita bicara misalnya ada kontrak ya, dalam hal ini ada kontrak ya, kontrak pekerjaan, dan biasanya di kontrak tersebut umumnya kita menetapkan kapan akan dilakukan pembayaran, dan biasanya pembayaran itu dilakukan berdasarkan adanya kinerja ya, kinerja yang memang sudah dapat dibuktikan oleh satu bukti yang memadai, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai ya. Bukan sebaliknya, justru pekerjaan tersebut tidak selesai tapi dianggap sudah selesai walaupun sebenarnya belum selesai gitu ya. Itu yang sering terjadi, tapi sudah dibukukan sebagai pendapatan ya. So sebenarnya banyak kasus-kasus juga kalau kita lihat dari buku Financial Shenanigans itu, kalau kita bicara mengenai recording revenue to soon ya. Ini kalau Anda lihat di buku itu juga ada kasus yang terkait dengan perusahaan yang namanya OpenWave ya. Kemudian ada AIG ya. Kemudian ada Delphi ya. Dan beberapa case yang lain ya yang juga dicontohkan di buku itu ya. Nah, ini umumnya metode yang digunakan yaitu dia melakukan inflating current period earning ya. Jadi menggelembungkan current period earning itu ya, dan kemudian juga inflating future period earnings ya.
Dan kalau kita lihat misalnya kalau kita bicara mengenai kontrak tadi, kita balik ke kontrak tadi, itu ada satu metode accounting yang disebut dengan percentage of completion ya, atau POC. Percentage of completion ini juga salah satu revenue recognition approach ya, yang penting dan sering disalahgunakan ya, sehingga dalam beberapa case itu terjadi pelonjakan ya, atau lompatan dari pendapatan itu signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya Anda sebagai audit, Anda menemukan adanya lonjakan yang tinggi ya terkait dengan pendapatan dari dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka Anda patut untuk mencurigainya ya, Bro and Sis ya. Ya, yang kemudian yang perlu dilihat juga adalah apakah ada perubahan kebijakan ya, dalam hal untuk pengakuan dari pendapatan yang sifatnya lebih agresif gitu loh. Nah, kalau bicara mengenai agresivitas ini juga kita perlu mempelajari dengan lebih detail ya, dalam hal apakah biasanya nih ya yang sering terjadi adalah pada saat periode dari tahun takwim itu akan berakhir, nah itu biasanya sering dilakukan pemenuhan terhadap beberapa kewajiban-kewajiban gitu ya yang ada gitu di dalam kontrak gitu ya, seakan-akan seperti itu meskipun kewajiban itu belum jatuh tempo gitu kan. Kemudian akan muncul kontrak-kontrak baru juga biasanya di situ ya menjelang akhir periode itu. Dan di sini juga terhadap satu kontrak yang jangka panjang itu pengakuannya yang tadi seharusnya dilihat dari sisi apakah percentage of completion-nya sudah terpenuhi atau tidak, itu banyak yang sudah diakui di muka gitu ya atas pendapatan tersebut meskipun percentage of completion-nya belum memenuhi gitu ya. Jadi secara sepihak juga gitu kan. Dan penting untuk dilihat apakah memang terdapat pembayaran ya dari klien kita gitu ya, dari klien dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, sehingga ini sejalan nggak dengan antara arus kas dengan laba bersihnya atau dari pendapatannya ya. Kemudian dari sisi kebijakan-kebijakan untuk pengakuan ini juga banyak biasanya dilakukan perubahan gitu ya, sehingga adanya perubahan-perubahan itu dan kemudian tadi yang saya sudah jelaskan kondisi-kondisinya itu bisa menjadi satu beberapa simptom bahwa terjadi recurring revenue too soon ya. Mungkin juga melakukan persyaratan penawarkan persyaratan pembayaran jangka panjang yang sangat lunak namun beresiko tinggi gitu. Nah, kemudian yang teknik kedua yang juga dilakukan adalah terkait dengan shifting current expense to later period. Ya, ini biasanya adalah kalau kita memang sudah ada biaya yang jatuh tempo di posisi dari tahun takwim ini, itu biasanya suka diundur ya, di capitalize di periode berikutnya ya. Kemudian juga penyusutan atau amortisasi yang terlalu lambat gitu ya. Tidak mencatat aset yang mengalami penurunan nilai ya, secara wajar gitu ya. Misalnya kalau dalam hal ini kita juga melakukan revaluasi terhadap aset kita ya, investasi dan sebagainya berdasarkan nilai pasar atau nilai wajarnya, kita tidak melakukan itu gitu ya. Itu juga satu hal yang tidak memenuhi dalam konteks penyajian akuntansi yang wajar. Kemudian tidak mencatat biaya untuk piutang yang tak tertagih ya, dan investasi yang tadi yang seperti saya sampaikan sudah terevaluasi. So ini adalah beberapa shenanigan yang terkait dengan pushing back expenses to later period dan juga terkait dengan pushing back losses ya. Nah, pada prinsipnya adalah ini ada satu diagram yang diprovide oleh Deloitte ya. Jadi kalau kita bicara mengenai kontrak terkait dengan klien kita, itu kita mesti menyebutkan di dalam kontrak itu pengukuran kinerjanya berdasarkan apa ya. Kalau misalnya kita punya 10 kontrak, maka di setiap 10 kontrak itu kita bisa menemukan adanya pengukuran kinerja dan bagaimana
proses penerimaan dari pembayaran yang dilakukan berdasarkan kinerja tersebut ya. Biasanya ada yang disebut dengan payment term ya, atau tahapan pembayaran gitu ya, dan itu yang menggunakan pendekatan dari percentage of completion ya, seperti itu. Ini umumnya adalah satu pekerjaan yang sifatnya jangka panjang atau project gitu ya, yang berlangsung pada waktu yang cukup lama. Kemudian tentunya di kontrak itu juga ditetapkan dilakukan pembayaran dengan menggunakan metode penetapan harganya itu seperti apa ya. Misalnya dengan menggunakan harga pada saat itu ya. Misalnya kalau kita mendeliver barang dengan menggunakan harga yang terjadi di pasar pada saat itu bisa ditetapkan di situ. Atau kita menggunakan satu referensi harga yang sudah ditetapkan di kontrak tersebut yang sudah disepakati gitu ya. Kemudian tentunya dalam hal ini juga untuk memastikan bahwa seperti tadi bahwa performance itu bisa dipenuhi dan apakah pembayaran-pembayaran terhadap harga yang sudah ditetapkan itu sudah benar-benar melunasi semua kinerja yang memang sudah dipersyaratkan gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian tentunya kapan itu bisa diakui, dilihat dari kapan kewajiban tersebut sudah dilaksanakan ya. Ini adalah bagaimana kita melakukan recognition terhadap adanya pendapatan-pendapatan yang muncul dari kontrak ya. Dan tentunya kalau terkait dengan shifting current expense or losses to later period, ini sebenarnya kita bisa lihat juga dari diagram ini, yaitu financial statement fraud ya, di mana kita bisa lihat dari sisi revenue base SIM atau kalau di bukunya Financial Statement dari Howard Schillit itu disebut dengan earning manipulation ya, di mana ada time scheme, misclassification, fictitious or inflated, dan grossing up ya. Kemudian ada expense and liability scheme, yaitu shifting of expense yang teknik keempat tadi. Kemudian ada omission or underreporting of liabilities ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan asset based scheme ya, di mana ada improper capitalization scheme dan asset balancing scheme-nya yang diakalin ya, yang dimanipulasi. Kemudian tentunya ada other financial reporting scheme, yaitu business combination, disclosure of fraud, dan other concealment tools ya. So, balik lagi ke case-nya Toyota tadi, kalau kita perhatikan ya sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita cermati di situ ya, di mana tadi kita bisa lihat apakah ada perbedaan antara kinerja dari perusahaan dibandingkan dengan kinerja dari industri ya, terutama industri yang di mana perusahaan tersebut berada. Kemudian kita bisa lihat apakah terjadi lonjakan yang terkait dengan tren dari pendapatan dan profit dia yang tidak bisa dijelaskan dengan baik gitu ya. Kemudian juga apakah di saat-saat terakhir dari akhir dari periode tersebut, periode pelaporan tersebut, terdapat beberapa aktivitas-aktivitas signifikan yang dapat mempengaruhi pendapatan. Seperti saya sudah sampaikan tadi yang terkait dengan adanya kontrak-kontrak baru, adanya pembayaran kewajiban-kewajiban ya, seakan-akan ada penyelesaian kewajiban di akhir menjelang periode pelaporan ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga bisa yang pernah terjadi ya, yang mungkin bisa dielaborasi lebih jauh oleh Proensis Innovation, ada yang disebut dengan boomerang. Boomerang transaction ini adalah transaksi yang bolak-balik aja gitu ya, back and forth antara si supplier dengan customer gitu ya, yang seakan-akan memang ada suatu transaksi antara mereka gitu, padahal itu hanya transaksi yang fiktif aja gitu ya, boomerang seperti itu gitu ya, yang kalau ditelusuri lebih jauh itu tentunya juga akan mempengaruhi dari earningnya ya. Ya, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kita ini ya, terkait dengan Fraudbusters kita untuk case kedua, yaitu Toshiba, di mana perusahaan ini sudah berdiri cukup lama ya, bahkan kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan pembentuknya udah 140 tahun lebih gitu ya, dan dia sudah 75 tahun mencapai puncaknya. Dari dia perusahaan kecil kemudian mencapai puncaknya itu butuh waktu lama, 75 tahun, tapi
pada 10 tahun saja perusahaan ini kemudian terpaksa harus melakukan spin-off menjadi 3 perusahaan ya, seperti yang sudah dilaporkan di media massa. Mereka melakukan spin-off untuk mengatasi kinerja perusahaannya yang terus memburuk ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk Bro NCC Innovasurance. Kita ketemu lagi di sesi Fraudbusters berikutnya dengan kasus-kasus fraud yang dapat kita tarik pelajaran untuk kita lakukan pengendalian preventif dan juga detektif yang memadai di perusahaan kita masing-masing. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.